Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah memasuki bulan puasa pada hari yang ketiga. Bagaimana puasanya pemirsa yang budiman? Insya Allah segala amal kita di bulan puasa ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas apa saja hal-hal yang akan membatalkan puasa. Kami akan mencoba meringkas dari perkataan ulama-ulama kita dari mazhab Syafi'i, yaitu bahwasanya ada 9 hal yang menyebabkan puasa kita batal. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja. Yang keempat adalah bersenggama. Yang kelima haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh melahirkan. Yang kedelapan murtad. Yang kesembilan hilang akal. Pada video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang poin nomor 1, yaitu memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Apa saja lubang itu? Yaitu yang pertama, lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Yang keempat, lubang buang air kecil. Yang kelima, lubang buang air besar. Kita mulai dari lubang mulut dulu. Yang dimaksudkan memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut adalah menelannya. Jadi jika kita memasukkan sesuatu ke mulut kita namun tidak ditelan, maka tidak batal. Perkara selanjutnya, bagaimana jika kita menelan ludah? Ludah ada 3 syarat supaya boleh ditelan tanpa membatalkan puasa. Yang pertama, harus ludah sendiri. Jadi bukan ludah orang lain. Sebagai contoh, bagi yang sudah menikah lalu mencium pasangannya sehingga bertukar air ludahnya, maka itu akan membatalkan puasanya. Karena ludah dari pasangan kita akan masuk ke kita. Yang kedua, syarat supaya ludah itu tidak membatalkan puasa adalah ludahnya asli, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, kita memasukkan permen ke mulut kita, maka ludah kita akan tercampuri dengan rasa-rasa atau unsur-unsur dari permen tersebut. Ketika kita telan ludah itu, itulah yang akan membatalkan puasa. Yang ketiga, ludah tersebut masih di dalam rongga mulut, belum keluar. Sehingga jika kita keluarkan entah itu di gelas atau di suatu tempat, lalu kita masukkan lagi, maka itu akan membatalkan puasa. Perkara selanjutnya, bagaimana dengan berkumur? Berkumur tidak membatalkan puasa selama air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur dikeluarkan semuanya, tidak ditelan. Jadi kata kuncinya adalah apakah ditelan atau tidak. Bagaimana jika ketika kita berkumur masih ada rasa dingin di mulut? Itu adalah sesuatu yang dimaafkan, tidak apa-apa. Karena memang air itu, terutama air yang dingin, meninggalkan efek dingin di dalam mulut. Yang kedua, lubang hidung. Tentunya ini bukan kabar buruk bagi orang yang suka membersihkan hidung alias ngupil ya. Karena di sini bukan berarti kita tidak boleh ngupil, tetapi kita tidak boleh memasukkan sesuatu sampai berlebihan. Sebagai contoh, jika kita ngupil, kita menggunakan alat sesuatu sampai ke dalam, sampai nyenggerak hidungnya, itu tidak boleh. Jika kita mengupil, maka kita menggunakan jari kelingking kira-kira setengah ruas dari jari kelingking dimasukkan, itu tidak apa-apa, itu tidak berlebihan dan tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, lubang telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga
dibagi menjadi dua. Lubang telinga bagian dalam dan lubang telinga bagian luar. Bagian luar dari lubang telinga adalah segala bagian lubang telinga yang bisa dimasukkan oleh jari kelingking. Sehingga jika kita memasukkan seperti ini, itu tidak batal karena itu bagian luar. Jika kita memasukkan sesuatu seperti cotton buds dan menjangkau bagian telinga yang dalam, maka itu menurut pendapat salah satu dari kalangan Syafi'i batal. Yang keempat, memasukkan sesuatu dari lubang buang air kecil. Kalau laki-laki misalnya dia mohon maaf memasukkan sesuatu dari lubangnya itu diteteskan, maka itu batal. Lalu jika perempuan, perlu diperhatikan bahwa jika kita meneteskan sesuatu ke bagian dalam, maka itu batal. Sebagai contoh, jika kita meneteskan obat keputihan, maka itu akan batal. Maka batas dari bagian dalam dan bagian luar alat kelamin perempuan adalah alat kelamin perempuan bisa dibersihkan dengan perut jari, baik itu 3 jari maupun 4 jari. Maka perut jari ini digosokkan ke bagian tersebut, di bagian yang luarnya itu tidak membatalkan. Dengan catatan jarinya tidak hanya satu dan jarinya tidak bengkok, jadi lurus. Karena jika kita masukkan sesuatu termasuk jari kita, itu batal. Yang kelima adalah memasukkan sesuatu ke lubang buang air besar. Maka di sini bukan berarti kita tidak boleh istinja ya. Yang dituntunkan oleh agama kita adalah membersihkannya dengan perut jari tangan kiri, dan itu bukan satu jari dan tidak bengkok, jadi tidak masuk, hanya bagian luarnya. Hal ini patut diperhatikan supaya kita tidak membatalkan puasa kita. Cukup untuk perkara memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Begitulah tadi 5 lubang yang jika kita masukkan sesuatu ke dalamnya maka akan membatalkan puasa. Para sahabat Rancamaya, kami ada satu pertanyaan berdasarkan dari uraian kami tadi. Jika pemirsa sekalian tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, jika saya berada di tepi jalan ketika di siang hari dalam puasa, lalu saya merasa sakit mata saya perih, saya meneteskan insto ke dalamnya, 1 tetes, 2 tetes. Apakah puasa saya batal? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.